Mari bergerak bersama guru penggerak menebak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawodi Juli SPDI. Saya calon guru penggerak angkatan 10 Dasus Konabe Kepulauan Sulawesi Tenggara. Kali ini saya akan melaksanakan supervisi pra observasi di kelas. Di hadapan saya adalah teman sejawat saya, beliau adalah guru pendidikan agama Islam. Selamat siang Pak Guru. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, untuk kegiatan pra observasi kali ini saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak. Boleh Pak ya? Boleh. Pada kegiatan observasi di kelas nanti Pak, tujuan pembelajaran nanti di kelas itu yang ingin dicapai seperti apa? Oke, terima kasih Bu Juli. Saya mencoba untuk memaparkan tentang persiapan itu saya lakukan dalam observasi, yaitu yang pertama saya menyampaikan tentang tujuan pembelajaran, itu siswa dapat membaca Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 ditambah dengan Quran Surah Ibrahim ayat 9 sesuai dengan kemampuannya masing-masing siswa. Kemudian yang kedua, diharapkan siswa itu memahami makna dan pesan yang terkandung dalam kedua ayat tersebut di atas tadi, yaitu menyangkut masalah kesabaran dan dalam menghadapi berbagai ujian atau cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalam tujuan. Tujuan pembelajaran nanti yang pertama tadi siswa dapat membaca ya. Siswa dapat membaca Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Kemudian ditambah Dan Quran Surah Ibrahim ayat 9 dengan taktil ya, sesuai dengan kaidah menghadap huruf. Kemudian yang kedua, siswa dapat memahami isi kandungan yang terdapat kedua ayat tersebut ya. Ya baik, untuk area pengembangannya itu Bapak ingin kembangkan itu seperti apa? Ya tentunya di dalam pembelajaran di inti saya melakukan pembelajaran secara diferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, gitu. Ya baik ya. Jadi saya nanti akan bantu pada saat kegiatan inti, Ya. di mana Bapak akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Model pembelajaran yang Bapak mau gunakan nanti seperti apa? Kalau di model pembelajaran yang saya gunakan nanti itu adalah di problem based learning itu, kira sangat tepat untuk diberikan kepada pada saat dilakukan proses kegiatan. Ya, jadi tentunya nanti pada kegiatan inti jelas ya sintaks dari tanda PDL itu problem based learning jelas sintaksnya Pak ya. Jelas. Baik, strategi yang Bapak akan terapkan nanti di kelas seperti apa strateginya? Begitu pula dengan strategi pembelajaran yang saya akan gunakan nanti, insya Allah mungkin adalah diferensiasi dengan proses. Ya, strategi pembelajaran diferensiasi proses ya. Kalau penilaiannya Pak? Penilaiannya itu ada dua, bisa tertulis, bisa juga dengan melalui observasi. Sasaran nanti kelas berapa nih Pak? Sasarannya di kelas 12, di kelas F22. F22 ya? Ya. Hari apa nanti? Insya Allah hari Selasa. Oh, jam keberapa itu Pak? Yang pertama. Jam pertama Pak ya. Mungkin pertanyaan saya hanya itu saja yang saya ingin tahu Pak, karena bagian yang ingin Bapak kembangkan itu adalah merupakan ranah bagi saya untuk saya amati di kelas nanti di kelas. Jadi saya harapkan kegiatan itu bisa teramati dan bisa terukur pada saat nanti saya observasi di kelas Pak ya. Saya kira itu saja yang kita bahas pada coaching pra observasi kali ini. Harapannya nanti Pak pada saat setelah observasi saya juga akan melakukan coaching pasca
observasi. Oke, Iya. siap. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai keagamaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sebentar itu saya bagikan lembarannya ini yang menjadi tugas Anda. Lalu langsung dipresentasikan, kemudian nanti dianya juga akan diberikan kesempatan untuk menyimpulkan hasil kerjanya berdasarkan dengan pendekatan buku dan bantuan guru yang ada. Lahir tidak. Kita mau bagikan lembaran depannya. Nah ini yang baik, yang dua, yang sudah bagus ya. Ini yang kurang. Ini A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ya. Jadi ayat ini dia mengisyaratkan kita, karena ayat ini sering dipakai, Anda harus wajib tahu mulai sekarang. Karena ketika ada keluarga kita, ada tetangga kita, ada saudara kita yang lain, boleh juga langsung tulis di situ ayat lain tentang apa? Ayat lain selain surat Baqarah tentang sabar dalam menghadapi ujian. Ya, sudah ada di situ toh? Nah, silakan kerja dulu ini. Mendiskusikan kemudian nah sebentar itu harus kalian mendiskusikan apa. Nah, di sini adalah yang sama selain di sini Al-Baqarah itu masih ada ayat lain. Coba cari di Google ini. Nah, kalau di sini kalian itu coba baca di konteks keterangannya ini, mencari contoh ayat lain yang memiliki tema yang sama selain surat Al-Baqarah juga. Temanya ya, harus didiskusikan. Coba cari di HP itu ada di Google. Mencari berarti selain dari ayat juga surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Jujurannya terus mana
bisa diberikan di sini menjadi kesimpulan. Setelah membacakan, membandingkan itu ada kesimpulan yang tersimpan untuk kalian, ya. Nah, tarik juga ya buat kesimpulan di sini. Hasil dari kalau sudah selesai itu kita langsung akan presentasi ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu contoh ayat yang memiliki tema yang sama, yaitu tidak menyerah dalam bencana yang menimpa. Al-Quran surat Ali Imran ayat 146, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama, mereka jumlah besar dari pengikut-pengikutnya yang bertakwa. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ayat ini masih berisi kritikan terhadap pasukan Islam yang tidak taat kepada pemerintah Rasulullah dan dalam perang Uhud dengan memanfaatkan keadaan Nabi dan umat terdahulu. Orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai ayat 157. Dan ini nanti dijelaskan dalam ayat 139. Kita sifat yang banyak akan nampak dalam perbuatan, sikap dan sifat yang mencerminkan takwa adalah orang yang selalu dalam hati dari kata dan sampai habis waktu senantiasa berinfak baik dalam keadaan lapang maupun miskin. Quran Surat Al-Imran ayat 134. Kesimpulan, Allah menuntutnya dengan mengingatkan kita tentang bagaimana Dia Sabaran dari anak muda merupakan kunci mendapatkan rahmat dari petunjuk Allah. 2. Manusia akan menjalankan kehidupan dengan penuh keimanan. Kita berikan aplaus. Awalnya bedanya apa? Anda melakukan akhirnya kenapa? Keduanya mengucapkan dengan lidah, tapi berbeda dari perbuatan. Inilah penyerahan diri sebagai kandungannya, model bahan bakunya sikap, sifat yang dilakukan manusia bisa dipahami, tapi tidak terlepas dari kekhawatiran manusia. Karena dua keinginan tidak takut diberikan ujian, siap mau diselamatkan dalam bentuk uji. Padahal tidak mesti selalu sabar, menyerahkan diri. Kalau sudah datang masalah atau ujian kita menyatakan alhamdulillah kita tanya dan kembalinya kepada Allah. Betul ya? Kedua, tiga. Adam Jordan, Ahmad Abjar. Dari beberapa penelitian pelajaran yang tadi kita dapatkan, kesimpulan bahwa belajar adalah satu aktivitas yang dilakukan seorang dengan sengaja dalam keadaan sadar untuk memperoleh suatu konsep pemahaman atau pengetahuan baru. Jadi saya bilangnya jadi itu konsep belajar itu Kesimpulan dari surah yang kami baca tadi adalah mengetahui surah yang
Coba ada yang ikut belajar begitu, kita lihat kenapa? Ada pancaran pengetahuan, ada nilai kebaikan yang diberikan Bu. Tidak mungkin kita marah-marah kalau ada seperti itu. Percaya. Kenapa? Anda berada dalam penyerahan diri. Belum kepada Allah, penyerahan diri kepada guru untuk diri. Nah, oke. Ya mudah-mudahan saya kira, atau mungkin Kahit masih ada lihat kesimpulan yang bisa kamu sampaikan. Nah, oke, mungkin sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, ya ada yang bisa bantu untuk berdoa ya. Berdoa. 1, 2, 3. Terima kasih Pak Guru. 4. Teman-teman, sebelum kita akhiri pelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Guru. Selamat siang Bu. Perkenalkan, nama saya Wawode Juli, SPDI. Saya dari SMA Negeri 1 Awoni Tengah, calon guru penggerak DASUS Angkatan 10 Kabupaten Penari Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan coaching pra-observasi kelas. Di samping saya ini ada Pak Guru bernama Mas Pur SHG, beliau adalah guru pendidikan agama Islam. Selamat siang Pak Guru. Siang Bu. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Sebelum saya menyampaikan catatan saya pada saat saya melakukan observasi ini Pak, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, boleh Pak ya? Boleh ya. Boleh. Gimana nih Pak perasaan Bapak saat saya observasi di kelas? Ada rasa was-was juga, karena kita harus maksimalnya juga adalah bagian dari kewajiban guru harus memahami apa yang dilakukan. Karena itu supervisor adalah bukan menilai sesungguhnya secara ini, tetapi adalah ukuran untuk ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan itu. Iya, merasa terbantu kan? Ya, memang apa yang Bapak rasakan juga saya juga akan merasakan. Saya juga merasakan bagaimana kalau ada orang lain memantau kita ketika di dalam ruangan. Tapi harapannya adalah ketika ada supervisor di kelas itu Pak, bukan berarti menggurui, tapi bagaimana kita ada refleksi ketika melaksanakan pembelajaran, saling memberikan masukan demi kebaikan pembelajaran selanjutnya. Bisa diceritakan kembali nih Pak proses pembelajaran yang Bapak lakukan tadi? Alhamdulillah Bu, tadi saya melakukan kegiatan pembelajaran observasi, mulai dari langkah pertama masuk, karena itu sudah kebiasaan anak-anak kita. Itu dimulai dari berdoa, mengucapkan salam dulu, kemudian sebelum dilakukan pembelajaran diawali dengan guru menyampaikan beberapa motivasi, ya, kemudian juga menyampaikan tujuan pembelajaran sampai pada metode-metode pembelajaran, kemudian terus pendekatan-pendekatan yang dilakukan. Saya metode pembelajaran yang Bapak lakukan tadi, modelnya itu jelas ya? Ya jelas. Sintaksnya problem based learning tadi, kira-kira bagaimana menilai diri Bapak ketika melaksanakan proses belajar tadi? Ya itu ya tentunya anak-anak disuruh dulu membaca secara per individu, karena sebagai acuan untuk ruang untuk melakukan pembagian dalam kelompok, jadi penilaian secara itu sebelum membaca tingkat kemampuan anak dari yang sama sekali tidak bisa, yang sedang, kemudian yang sudah mampu. Ya, berarti Bapak memberikan perlakuan dalam proses diferensiasi sesuai dengan kemampuan mereka ya? Sesuai dengan kemampuan itu. Memang yang saya lihat juga tadi Pak, ketika
seperti yang Bapak sampaikan tadi, ketika Bapak menceritakan kembali proses belajar tadi, memang yang saya lihat Bapak sudah mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuannya, ya, yang kurang, sedang, dan yang sudah baik. Nah, alhamdulillah itu menurut saya sudah baik, sudah baik. Tinggal yang memang perlu ada beberapa hal yang perlu dikembangkan. Misalnya pada saat awal pembelajaran itu jangan lupa kita menuliskan tujuan pembelajaran di ungkapan, supaya ketika proses belajar mengajar mereka anak-anak lakukan, mereka akan melihat dari bahwa itu tujuan pembelajaran yang harus saya capai untuk saat ini. Iya. Dari apakah ada hambatan yang Bapak alami? Ya, ada. Kalau yang saya rasakan tadi itu, yang saya bisa cermati dari hambatan pembelajaran itu tentunya ada ya, dari siswa yang kurang aktif, kemudian juga sejalan dengan adanya keterbatasan buku-buku, siswa kurang aktif, kemudian keterbatasan buku-buku yang ada di perpustakaan, terus lemahnya minat belajar agama, belajar pendidikan agama bagi siswa itu tinggi. Masih ada siswa yang kurang aktif, masih ada siswa yang belum aktif, ya, terlibat dalam melakukan pembelajaran. Kemudian keterbatasan buku-buku di perpustakaan. Berikut juga kurangnya minat belajar siswa. Selain itu ada lagi Pak, dari siswa, kira-kira dari Bapak ada tidak hambatan yang Bapak rasakan? Saya kira itu saja ya. Kira-kira alasan apa sehingga siswa seperti itu? Ya, saya kira mungkin ini ada beberapa juga yang latar belakangi mereka. Salah satu faktor utamanya itu adalah kurangnya motivasi. Kurangnya motivasi siswa ya. Kurangnya. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan untuk mengurangi hambatan tersebut? Salah satunya kayak kurangnya, kan tadi saya sudah sampaikan, kurangnya buku-buku di perpustakaan Buku agama Islam. Untuk menyesuaikan dengan kebutuhan anak-anak kita, ya. Nah, kayak keterbatasan buku itu harus mendownload buku-buku digital dan buku-buku jadi lewat internet ya. Jadi Bapak mau lakukan untuk mengurangi hambatan tadi. Salah satunya itu kalau kurangnya buku paket di perpustakaan, berarti Bapak harus download buku file yang ada di internet. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu untuk minat belajar tadi itu, maka harus dilakukan dalam bentuk perekaman secara audio dari proses pembelajaran yang ada, utamanya menyangkut masalah bacaan ayat Al-Quran itu, karena ada tarik di situ. Jadi menggunakan media ya, menggunakan media pembelajaran dalam hal membaca Al-Quran sesuai dengan kebutuhan siswa. Sesuai dengan kebutuhan siswa. Salah satunya tadi penggunaan audio ya. Siswa yang kurang aktif Pak, kira-kira solusi yang Bapak mau seperti apa? Harus dilakukan dengan sering dilakukan dalam setiap pendisian, harus dilakukan dalam briefing. Melakukan ice breaking. Ya, melakukan ice breaking supaya memastikan dan belajar siswa. Nah, terkadang anak-anak juga misalnya yang lelah, ada yang ini, ya harus dilakukan ice breaking. Kira kapan tuh Pak rencana aksinya tadi mau dilakukan? Insya Allah mungkin pada minggu yang akan datang. Solusi itu yang mau dilakukan itu kan ada tiga. Jadi siswa kurang aktif, kemudian keterbatasan buku di perpustakaan, sama kurangnya minat. Jadi tadi sudah jelas ya, yang akan Bapak lakukan itu memberikan motivasi, mendownload buku digital melalui internet ya, kemudian untuk ini melakukan ice breaking ya.
dan waktunya itu kita sepakati pada pertemuan minggu depan. Baik Pak Guru, mudah-mudahan pada saat minggu depan performanya Bapak makin baik lagi. Nanti kalau misalnya Bapak sudah melakukan aksi yang Bapak sebutkan tadi, bisa lagi kita tidak lanjuti, bisa lagi kita coba seperti ini, guna misalnya mendapatkan solusi lain dari anak-anak kita untuk menjadi saya dan teman-teman luar biasa memang Pak Guru terlihat oleh saya Bapak tadi melakukan pembelajaran di kelas dengan strategi pembelajaran diferensiasi sesuai dengan Bapak mengumpulkan siswa sesuai dengan kemampuannya. Kemudian sudah menggunakan media juga tadi yang cukup efektif, menggunakan audio, menggunakan Al-Quran sesuai dengan kemampuan mereka. Yang terlihat oleh saya itu adalah tadi pada saat kegiatan penutup memang masih perlu dikembangkan lagi, bagaimana bisa pada saat kegiatan penutup itu selain kita yang menyimpulkan pembelajaran juga memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk merefleksi pembelajaran di hari itu, terutama perasaan mereka mengikuti pelajaran itu, kemudian pendapat mereka terkait dengan model pembelajaran yang kita terapkan di hari itu. Mari bergerak bersama guru penggerak menebar manfaat. Agama di hari itu jauh lebih penting untuk ditanyakan sama mereka, supaya ada nilai yang mereka bawa pulang, ada hasil yang mereka rasakan dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Bapak rancang sebelumnya. Baik Pak Guru, terima kasih. Solusinya ini sudah bagus dan rencana aksinya juga sudah bagus. Semoga ke depan lebih baik lagi. Insyaallah Bu. Ya, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Mari bergerak bersama guru penggerak menebar manfaat bagi pendidikan merdeka lekas bergerak.